Saya buka dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini materi kalian di semester genap yang bab kedua. Oke ya. Materinya tentang apa? Yang bab kedua, materinya adalah tentang yang namanya trigonometri. Oke, trigonometri ini materi yang baru muncul ketika kalian menginjak ke bangku sekolah menengah gitu. SMA, SMK juga sama, kelihatan masih baru muncul ketika kalian masuk ke SMA atau SMK. Untuk SMP, mungkin kalau masuk pun dia materi soal olimpiade gitu, kalau nggak pengayaan. Tapi karena kalian lulusnya jalur corona juga waktu SMP kan ya, jadi kemungkinan itu juga nggak diajarkan karena juga sudah mulai online. Jadi pastinya baru pertama kali diajarkan sekarang. Oke, trigonometri yang akan kita bahas nanti terkait yang pertama yang sama yang namanya perbandingan trigonometri. Kita langsung ke poin aja, biar nggak terlalu bertele-tele gitu. Trigonometri. Yang kalian harus perhatikan untuk perbandingan trigonometri adalah konteks si segitiga. Untuk perbandingan trigonometri sendiri, kita bicara kepada segitiga siku-siku. Oke ya, kita bicara tentang bangun datar tetapi kaitan sama yang namanya segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku yang seperti apa? Nanti kalian bakal muncul ada dua versi. Yang pertama, segitiga pertama ini, siku-siku. Kemudian yang kedua adalah yang ini. Nanti konteksnya itu dilihat dari sudutnya. Trigonometri nanti bicara tentang sudut juga. Sudut yang dipakai yang mana nanti tergantung dari soalnya mintanya gimana gitu. Misalkan saya punya segitiga siku-sikunya adalah A, B, C. Ini juga sama. Yang dilihat sudutnya. Saya punya dua tipe. Yang pertama kalau sudutnya di B. Sudut itu alfa ya, biasanya kalau di trigonometri untuk SMK yang dipakai adalah yang alfa. Yang kedua adalah yang C untuk sudutnya. Jadi nggak cuma yang B aja tapi yang C. Atau kalau kalian bisa lihat sudut bagian lancip cuma bagian atas dan bawah gitu. Patokannya adalah bagian ini. Depannya sudut selalu Y. Kemudian miringnya adalah R. Satu lagi pasti X. Ingat ya, depannya sudut kamu tuh yang alfa kayak gini, yang ini. Kemudian depannya itu selalu Y. Kemudian miringnya itu selalu R. Satu lagi yang belum diketahui adalah X. Nanti kalian bakal ketemu yang namanya istilah-istilah pada trigonometri. Yang pertama, yang kalian punya, itu adalah sin alfa. Itu perbandingannya, udah masuk ke poinnya ya. Perbandingannya untuk rumusnya sin alfa itu adalah Y per R. Kemudian nanti kalian ada yang namanya cosinus. Tadi sin itu sinus. Kalau ini adalah cosinus. Cos alfa itu rumusnya adalah X per R. Kemudian ada tangan alfa itu adalah Y per X. Kemudian dari sini yang kalian punya supaya kalian bisa menganalogikannya lebih gampang, nanti saya sudah pasangkan sesuai dengan yang berkebalikan. Sin alfa itu rumusnya adalah kebalikannya dari kosekan. Jadi kosekan alfa itu kebalikan dari sin. Dibalik aja. Kalau sin itu Y per R, kosekan berarti R per Y dibalik. Kemudian kalau cos alfa
itu kebalikannya terhadap secant. Secant kebalikannya cos, jadinya adalah R per E. Kalau yang terakhir adalah kotangen. Kotangen alfa kebalikan dari tangan, yaitu X per Y. Sebelum sampai pengerjaan, yang kalian harus tahu lagi adalah terkait sama yang namanya, karena kalian mainnya dengan yang namanya segitiga siku-siku, berarti kalian harus tahu penggunaan segitiga siku-siku itu apa aja gitu ya. Dulu kalau di apa namanya eh segitiga siku-siku, poin terpentingnya adalah yang namanya ada bentuk teorema yang kita sebut sebagai teorema Pythagoras. SMP udah ini. Oke, teorema Pythagoras, rumusnya apa? Mikirnya gitu. Rumusnya, misalkan ada segitiga siku-siku lagi. Saya punya A, punya B, punya C. Segitiga siku-siku untuk teorema Pythagoras ini adalah berlaku jumlah kuadrat sisi siku-sikunya dikuadratkan dan dijumlah sama dengan sisi miringnya dikuadratkan. Nanti ada dua tipe rumus. Yang pertama, kamu punya untuk mencari A, itu adalah akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kemudian untuk mencari si B adalah C kuadrat dikurangi A kuadrat. Yang kedua, kalau kalian disuruh nyari si C adalah A kuadrat plus B kuadrat. Oke ya. Kalau nyari salah satu sisi siku-sikunya ada tanda min. Itu poinnya. Ada min ya. Tapi kalau disuruh nyari sisi miringnya gunakan tanda tambah. Cara ngafalinnya gitu. Tapi kan kalian open book jadi nggak masalah sama rumus. Kemudian sudah tahu penggunaan teorema Pythagoras, kalian juga harus tahu yang namanya si triple Pythagoras. Biar apa? Biar ngitungnya nggak terlalu panjang. Nanti kalian di SMK bakal belajar bagaimana caranya tidak ngitung terlalu banyak. Karena angka-angka yang digunakan di SMK juga nggak terlalu yang uh, menuntut kalian buat ngitungnya banyak gitu. Triple Pythagoras. Yang pertama yang kalian harus punya itu adalah ini. Kemudian ada dikali 2, dikali 3, dikali 4. Jadinya itu adalah kalau 3, 4, 5 dikali 2, 6, 8, 10. Kalau dikali 3, 9, 12, 15. Dikali 4, 12, 16, 20. Itu biasanya digunakan ya. 3, 4, 5, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kemudian ada bentuk yang tunggal, sendirian gitu. Yang pertama adalah 5, 12, 13. Kemudian ada 8, 15, ada 17. Kemudian ada 10, 24, 26. Kemudian ada si 7, 24, 25. Ini. Jadi wajib hafal atau wajib punya. Karena kalian open book jadi harus bisa buka catatan. Nah sekarang ini triple-nya. Dan ini penting ya. Jadi jangan sampai kelupaan. Karena bakal dipakai buat mengerjakan. Dengan adanya triple, jadi kalian nggak perlu ngitung terlalu banyak dengan menggunakan teorema Pythagoras bahasanya gitu. Tapi nah, gunainnya gimana gitu ya biasanya kalau di soal level SMK gitu. Misalkan saya punya diketahui segitiga siku-siku
di titik A mempunyai panjang sisi Agung. Itu suaranya mungkin bisa di unmute dulu biar nggak masuk gitu. Panjang sisi yang pertama saya punya AB. AB-nya adalah 5 cm. Kemudian saya juga punya si BC sama dengan adalah 13 cm. Tentukan yang pertama adalah sin. Sinnya sin B dan kotangan B. Yang B kalian punya, misalkan saya maunya cos C dan kosekan C. Langkah pertama untuk mengerjakan soal seperti ini adalah gambar segitiga yang mungkin untuk mengerjakan si A dan si B. Saya mau gambar yang A dulu. Yang A, segitiganya, karena bergantung dari sudutnya ya, jadi berpengaruh. Oke, saya punya siku-sikunya di sini. Ada AB-nya. Siku-sikunya di A harus pastikan sama seperti soal. Berarti yang lainnya kamu taruh terserah di mana nggak masalah. Ini saya misalkan B-nya di bawah, atasnya C. Kemudian AB-nya 5. Disesuaikan dengan soalnya, BC-nya adalah 13. Ini kurang presisi ya, tetapi anggap aja sama itu ya. Nah, sekarang kita lihat alfanya. Saya punya alfanya. Alfanya yang A, ini yang A ya. A, B. Yang A itu pakainya alfanya adalah B. Kamu lihat B-nya ini kan B ya. Jadi alfanya adalah B. Kemudian kalau yang B itu alfanya adalah C. Itu. Nah, sekarang kita ngerjakannya gimana? Oke, sekarang kita kerjakan yang kamu punya. Yang pertama, kita harus cari dulu sisi AC. AC-nya berapa? 5, 13. Kan idenya tadi pakai triple ya. Kita lihat di hafalan kamu 5, 13 yang mana? 5, 13 berarti ini. Ingat ya, 2 angka pertama ini adalah sisi siku-siku. Ini siku-siku. Kalau yang ini adalah sisi miring. Oke ya. Yang terakhir sisi miring, yang terakhir itu sisi miring, yang 2 pertama itu adalah sisi siku-sikunya. Nah, sekarang dari sini ada 5, 13. Kan tadi si yang belum diketahui adalah sisi siku-sikunya. Berarti sisi siku-sikunya adalah 12. Dari triple-nya tadi ya. Oh, berarti ini adalah 12 yang kita mau cari. Nah, sekarang kita mau lihat yang kita menjadi pertanyaan soalnya itu apa. Untuk yang A, itu mintanya adalah sin B. Sin B itu rumusnya apa? Y per R. Nah, sekarang depannya Y, depannya sudut itu selalu Y. Oh, berarti ini Y-nya. Kemudian ini adalah R-nya. Pasti ini X-nya. Oh, Y-nya jadinya berapa? Oh, Y-nya adalah 12 per 13. Kemudian yang kotangan B itu adalah Y per X. Y kamu berapa? Oh, Y kamu adalah 12.
X kamu adalah 5. Bisa disederhanakan nggak? Nggak bisa. Jadi ini adalah jawaban terakhirnya. Jadi kamu nggak boleh bingung ya. Jadi yang paling penting kamu tahu mau gunakannya gimana gitu. Ingat sudutnya penting. Kemudian yang B, kamu disuruh nyari cos C. Cos C itu X per R. Tetapi kita nggak tahu nih X, Y, R-nya yang mana. Sekarang lihat sudutnya. Sudut kamu adalah ini. Oh, berarti ini adalah Y-nya. Ini adalah R-nya. Pasti ini adalah X-nya. Lah, X-nya untuk yang B itu berapa? 12, R-nya adalah 13. Kemudian kosekan. Kosekan C jadinya kosekan itu kebalikan dari sin. Oh, jadi kalau sinnya Y per R kebalikannya adalah R per Y. Atau lihat rumusnya kamu tadi itu gimana. Oh, R kamu adalah 13, Y kamu adalah 5. Ini adalah jawabannya. Nggak bisa disederhanakan. Oke? Itu adalah contoh dari mengerjakan perbandingan itu seperti itu. Nah, sekarang setelah perbandingan selesai, yang kamu harus bisa punya lagi itu apa? Kamu harus tahu bagaimana cara menentukan nilai trigonometri. Bagaimana caranya? Misalkan saya punya alfanya, ya, nilai trigonometri hubungan sama sudut lagi ya, sudut. Nah, sekarang di trigonometri sendiri punya yang namanya istilah sudut istimewa. Sudut istimewanya siapa aja? Ada 0 derajat, ada 30 derajat, ada 45 derajat, ada 60 derajat, ada 90 derajat. Nah, sekarang dari sini untuk nilai trigonometri kelas saya itu saya tekankan untuk bisa mencari yang namanya sin dan cos dulu. Misalkan saya punya ada sudutnya, kemudian kamu disuruh nyari sin alfa dan cos alfa. Saya punya sudut istimewanya adalah 0, 30, 45, kemudian ada 60, ada 90. Yang perlu dihafalkan adalah note-nya ini. Saya punya note. Note-nya adalah kalau 0 itu lawannya 1. Kalau setengah lawannya setengah akar 3. Kemudian kalau setengah akar 2 adalah sama. Keynote-nya ya. Biasanya kalau kelas saya, kalau pertemuan untuk materi ini, saya suruh ngafalkan ini, maju satu-satu gitu. Ditanyain di luar kelas satu persatu. Tapi karena ini momennya online ya, jadi agak susah. Jadi semoga aja segera selesai biar kamu bisa normal belajarnya. Ada tegang-tegangnya gitu, sensasinya gitu kalau sama saya. Oke, nah sekarang yang perlu dihafalkan nanti kalau kalian ketemu saya itu adalah di bagian sin aja. Jadi satu baris ini harus hafal dulu. Yang lain nanti mengikuti. Nah sekarang yang harus hafal itu apa? 0. Sin 0 adalah 0. Jadi alfanya diganti. Diganti dengan sudutnya ini tadi. Sin 0 adalah 0. Sin 30 adalah setengah. Sin 45 adalah setengah akar 2. 60 adalah setengah akar 3. Kemudian 90 adalah 1. Yang cos itu mengikuti notnya. Lawan-lawan dan sama ya. Nah sekarang 0 lawannya 1. Setengah lawannya setengah akar 3. Setengah akar 2 sama. Setengah akar 3 lawannya setengah. 1 lawannya 0. Selesai. Sudah penuh. Jadi cukup menghafalkan sebaris aja. Nah sekarang dari sini ada lagi nggak yang kalian harus hafal? Ada, tangan. Tangan itu nyarinya gimana?
sin alfa per cos alfa. Nah, setelah ini kita akan coba buat gimana caranya mencari tipe-tipe soal untuk menentukan nilai trigonometri. Contoh, tentukan hasil dari yang pertama, saya punya 4 sin 60 kali cos 45. Yang B-nya itu adalah saya punya sin 30 dikali cos 45 dibagi dengan sin 60 dikali cos 60. Oke, sekarang kita kerjakan yang A dulu. Saya punya A ya. Yang A. Yang A kamu adalah 4 sin 60 cos 45. 4 kali sin 60 berapa? Lihat di tabelnya. Sin 60 kamu adalah setengah akar 3. Cos 45-nya setengah akar 2. Nah, dari sini yang kamu bisa lakukan adalah coret-coret yang bisa dicoret ya. Ini coret jadinya 2. Kemudian 2-nya bisa dicoret sama yang 2 yang bagian sini. Oh, jadinya habis kan ya. Sisanya adalah akar 3 kali akar 2. Akar 3 kali akar 2 berapa? Akar 6. Selesai, ini jawabannya. Nah, sekarang yang B. Yang B-nya sin 30 cos 45 dibagi dengan sin 60 cos 60. Sin 30 adalah setengah, cos 45 adalah setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3. Nanti kalau kalian sudah hafal, ngerjakannya langsung cepat gitu. Cos 60 setengah. Kita sederhanakan yang bisa disederhanakan. Setengah bagian atas bisa dicoret sama setengah bagian bawah. Ada lagi nggak setengahnya? Ada. Kita juga bisa coret lagi yang setengah yang satu lagi dengan yang setengah yang satu lagi. Sisanya apa? Sisanya adalah akar 2 per akar 3. Akar 2 per akar 3 sudah selesai belum? Belum. Supaya selesai gimana? Hilangkan bentuk akar pada bagian bawah. Caranya gimana? Rasionalkan. Rasionalkan dengan bentuk akar seperti yang semester 1 kemarin. Caranya dikalikan dengan bentuk akarnya itu sendiri. Yang mana yang nggak boleh? Yang bawah. Jadi dikalikan dengan yang bawah. Akar 2 dikali akar 3, jadi atas kali atas, bawah kali bawah ya. Akar 2 kali akar 3 adalah akar 6. Akar 3 dikali akar 3 adalah 3. Akar 6 sebenarnya depannya ini ada angkanya ya. Angka berapa? Angkanya adalah angka 1. Oh, jadi sebenarnya kalau dituliskan jadinya 1/3 akar 6. Ini. Ada yang lain lagi nggak? Misalkan kamu disuruh nyari tangan 30 gitu misalkan. Tangan 30 tadi rumusnya apa? Berarti sin per cos ya. Sin 30 per cos 30. Sin 30 berapa? Setengah. Cos 30 setengah akar 3. Oh, jadinya bisa dicoret juga ini. Ini jadinya berapa? 1. Oh, jadi 1 per akar 3. Juga belum selesai ya. Karena kan dalam bentuk akar pada bagian bawah. Jadi dikalikan lagi. 1 dikali akar 3 ya 1 akar 3 per akar 3 dikali akar 3, 3. Kalau dituliskan jadinya 1/3 akar 3. Kayak gitu. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke. Tidak. Ya, nanti PDF-nya saya bakal share di grup.
Kemudian misalkan suara saya nggak kedengaran, nanti saya share di YouTube juga videonya. Nanti bisa ditonton ulang lagi. Kemudian untuk sebelum kita akhiri ya, bisa tunjukkan muka-muka kalian dulu. Siapa itu? Teman kamu? Oke, sebelum kita akhiri ya. Ini jangan lupa ulangannya untuk kelas 10 TI dikumpulkannya jangan lupa telat-telatnya hari Jumat. Itu dikerjakan kalau nggak tahu lihat di YouTube-nya. Kalau nggak tahu bisa tanya Japri nggak apa-apa. Itu aja untuk hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alex. Ya, saya